Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih sempurna. Namun seringkali Tuhan, kami tidak terlalu bisa menangkap akan kasih yang luar biasa daripada-Mu. Namun kami pagi ini mau terus belajar supaya kami dapat menangkap seperti apa yang Engkau mau atas hidup kami. Sehingga hidup kami tidak lagi menjadi hidup yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan tanda tanya. Tapi kami mau hidup dengan sebuah kemantapan rohani, dengan sebuah pengertian pemahaman yang benar. Untuk kami belajar dan mengerti, menghidupi kehidupan kami sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh menyukakan Engkau. Kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu pagi ini untuk dapat kami renungkan. Mampukan kami menangkap, terangi mata hati kami Tuhan, dan biarlah roh hikmat, wahyu, serta pengertian yang baru Engkau turunkan atas kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini untuk boleh sama-sama membawa kami semua untuk merenungkan bersama akan bagian daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang saya merasakan bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dan kalau kita tahu apa yang sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan buat kita, maka seharusnya hidup kita akan terus hidup yang diperbaharui dan diubahkan. Saya ingin kita merenungkan sama-sama dari satu ayat yang sebenarnya kita semua pasti sudah hafal, yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tapi saya ingin membaca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Ini kata Tuhan ya. Jadi Tuhan sendiri tahu rencana-rencana Tuhan bagi hidup kita masing-masing. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi sebenarnya hidup kita ini Tuhan itu sudah punya rencana, dan yang pasti rencananya itu bukan kecelakaan, tapi memberikan kesejahteraan buat kita untuk kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Nah, seringkali banyak orang Kristen yang tidak mengalami itu. Hidupnya itu dari susah kepada susah, dari kekurangan kepada kekurangan. Nah, kalau begitu kenapa itu bisa terjadi? Saya membaca dari terjemahan bahasa Inggrisnya yang menurut saya bagus sekali, dari The Passion Translation, dikatakan demikian. Here's what Yahweh says to you. I know all about the marvelous destiny I have in store for you. A future planned out in detail. My intentions is not to harm you, but to surround you with peace and prosperity, and to give you a beautiful future, glistening with hope. Jadi dikatakan di sini bahwa firman Tuhan bilang, aku tahu segala sesuatu tentang nasib yang luar biasa yang Tuhan rancangkan. The marvelous destiny. Jadi Tuhan itu merancangkan kita itu dengan satu tujuan hidup, nasib hidup kita itu mestinya menakjubkan, luar biasa, hebat. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Jadi dan dikatakan lagi, I have in store for you. Jadi rancangan yang ajaib itu aku sudah simpen buat kamu, dan itu secara detail aku rencanakan. Dia bilang a future plan out in detail. Jadi detailnya itu sudah dirancangkan sama Tuhan untuk hidup kita. Itu luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan gak cuma bilang begini, kamu nanti ya satu ketika kamu akan jadi seperti ini. Selesai. Terus kita jalan nyari jalan supaya kita menuju ke situ. Tidak, Tuhan bilang detailnya ini sudah ada. Jadi kalau saya membayangkan ya, kalau di bangunan itu kan ada yang namanya blueprint. Blueprintnya gede, tapi kemudian ada detail-detailnya. Oh, bikin yang
pojokan ini begini, itu sudah ada semua. Saya ketika merenungkan ini, saya jadi merasakan Tuhan itu juga mendesain saya dengan satu destiny yang luar biasa, marvelous destiny itu. Dan dia merancangkan dengan sebuah detail, yang detailnya itu seringkali tidak apa maunya kita. Nah, saya dulu punya cita-cita itu ya, kalau saya sekolah di teknik, saya nanti menjadi orang profesional di bangunan. Dan saya itu seneng kalau saya nanti ngelanjutkan, saya jadi ahli begini-begini, itu mimpi saya gitu. Nah, tetapi ketika Tuhan jamah saya dan kemudian saya mulai mengerti akan cari kehendak Tuhan, walaupun nyarinya ya cari zaman dulu ya. Jadi carinya ya cari gimana nggak ngerti, tapi kemudian saya bertemu dengan yang jadi suami saya pada waktu itu, ternyata planning dalam keluarganya dia sangat jauh dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi di keluarga suami saya itu papahnya seorang apoteker dan dia punya usaha apotek dan selalu punya berpikir anak-anakku nih boleh sekolah setinggi-tingginya. Tapi begitu lulus balik ke Cirebon dagang. Aneh kan? Semua orang nih sekarang kalau bercita-cita anaknya jadi S1 terus langsung kepengennya nanti dapat kantor yang enak gini. Kalau mertua saya enggak. Dia bilang pokoknya kamu boleh sekolah sak tinggi-tingginya. Nanti begitu selesai balik Cirebon dagang. Dan itulah ketika saya mencari kehendak Tuhan, dia adalah jodoh saya. Yang sangat berbeda, membawa saya kepada perusakan cita-cita saya. Tapi karena saya sudah dijamah Tuhan, jadi belajar untuk ngikuti. Datanglah ke kota Cirebon, saudara. Waktu itu saya merasa enggak enak sekali. Kota kecil kalau jalan kondangan dandannya lebih lama daripada perjalanannya. Enggak enak, kalau di Jakarta macet kan enak, lama. Jadi kalau dandan itu ya worth it lah, perginya lama. Kalau di sini cepat sekali. Jadi saya suka ngomong sama suami saya gitu, muter-muter ya yang lama. Supaya kelihatannya perjalanannya kauler lama-lama gitu. Tetapi kemudian apa? Pada waktu saya di sini nggak ada kan kantor konstruksi yang besar. Saya di sana kerja pernah di kontraktor, di konsultan. Tapi kemudian saya ketika di sini mertua saya bilang begini, ini pas ada pembangunan sekolah nih, pembangunan SM. Kamu kerjain, kamu bantuin. Ya bantuin, senang saya karena kerjaannya kerjaan bangunan gitu kan. Tapi begitu selesai saya ditawarin untuk jadi pengurus. Udah lanjut aja ngurusin sekolah. Jadilah saya pengurus sekolah. Saya jadi pengurus sekolah ya sudahlah daripada nganggur ya kan. Karena sebenarnya saya ada di telepon waktu saya di sini. Saya sempat ditelepon dengan satu perusahaan yang cukup besar sebenarnya di Cirebon. Enggak di Cirebon sih, di kota itu. Tapi suami saya bilang gini, udah jangan ngurusin kerjaan. Enak melayani. Akhirnya saya melayani di sekolahan. Di sekolahan pelayanan itu secara detail saya belajar. Pertama saya jadi bersama Ibu Nani, waktu itu Ibu Nani ketua 2 dan saya jadi anggota. Naik jadi wakil ketua bersama Pak Gideon. Terus kemudian naik saya jadi ketua. Terus selesai. Hati saya ini sempat berontak terus. Ngapain sih ngurusin sekolah terus ini loh. Ngurusin sekolah karena di Cirebon mencari pengurus sekolah tuh saat itu enggak gampang. Jadi terus walaupun aturannya enggak boleh terus aja deh. Sampai satu ketika Tuhan bilang selesai. Saya selesai. Setahun kemudian Tuhan menyatakan sekolah terang bangsa. Dan ketika saya duduk di situ saya kan itu kerajaan saya kan, kursinya di situ selalu. Ya itu langsung ditunjuk bahwa saya untuk melayani sekolah. Segala sesuatu itu Tuhan punya destiny. Ketika saya menikmati sekarang ngurusin sekolah, kok ternyata enak ya. Saya nggak perlu ngurusin bangunan-bangunan ngitung-ngitung yang ruwet-ruwet. Walaupun di sekolah juga bukannya nggak ruwet ya saudara. Tapi karena itu yang menjadi bagian saya, maka saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa lewat pelayanan saya di sekolah. Nah, kemudian apa yang sebenarnya kita harus lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah merancangkan the marvelous destiny untuk kita dan future plan out itu detail. Nah, masalahnya kita seringkali nggak menemukan itu. Sehingga apa sih
Harusnya kan itu destiny yang luar biasa, yang ajaib, yang besar, yang luar biasa. Tapi kok saya nggak ngerasain. Nah, kemudian yang pertama kita lihat Yeremia 9 ayat 24. Dikatakan demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi yang pertama, ketika Tuhan itu punya planning, ketika Tuhan itu punya blueprint atas hidup kita, yang pertama kita harus kenal dulu sama Tuhan. Kalau kita nggak kenal sama Tuhan yang pegang rencana, bagaimana kita bisa tahu dan hidup di dalam rencana itu? Ketika kemarin hari Selasa, Pak Gideon menyampaikan sebuah topik firman tentang keuangan. Saya kemudian menangkap begini, yang saya tangkap. Yang saya tangkap adalah banyak orang Kristen yang kurang disentuh dalam hal topik-topik tertentu. Mungkin baca Alkitabnya getol, malah hafal ayat Alkitab. Saya suka nggak hafal. Dulu saya tuh senang pakai Alkitab sampai butuh sekali. Karena apa? Karena saya menghafal dari letak. Jadi letaknya di sini. Sekarang kebingungan buat saya. Apa? Karena sekarang pakai HP. Jadi saya ingat sekali Alkitab saya dari mahasiswa sampai lulus sampai di Cirebon pelayanan. Alkitabnya sih, saya Alkitab tuh rapi loh ya. Jadi nggak sobek-sobek, nggak luntung-luntung nggak. Tapi kertasnya yang pas Alkitab saya itu agak sedikit coklat gitu loh. Pak Gideon datang begini, nggak bisa beli Alkitab baru. Tak beliin nanti, tak ambilin di Maranatha. Alkitabnya sudah kuno begitu. Lah ya wong saya itu menghafal letak. Jadi ya nggak suka ganti Alkitab. Nah, kecuali sekarang. Nah sebenarnya yang saya mau katakan di sini adalah Alkitab itu adalah sarana yang luar biasa penyampaian Tuhan atas pesan Tuhan untuk mengenal Dia. Tetapi itu tidak cukup. Karena di sini kamu itu kalau mau bermegah harus memahami. Jadi saya membayangkan kalau kita baca Alkitab semua ini orang multimedia saya lihat dari Asyir semua kerjanya laporan baca Alkitab aja. Itu sebenarnya cuma lihat fotonya Tuhan. Pertanyaannya apakah kalau saya satu ketika kenalan sama si A lihat fotonya berarti saya sudah kenal? Cuma lihat fotonya aja, nggak kenal. Satu hari saya pernah cerita, satu hari saya keluar dari sekolahan lagi lihat kan suka lucu tuh anak-anak mainan di lapangan. Basketan anak kecil, anak SD kan suka lari ke kompleks ini. Saya lagi liatin, tiba-tiba ada seorang ibu keluar dari taman Tuhan dan dia teriak-teriak, "Hai, Ibu Ina ya, Ibu Ina." Dia gitu, saya kenal ibu. Saya lihat dari atas sampai bawah, saya tuh malu kalau sampai ada orang kenal tapi saya nggak kenal. Tapi benar saya tuh nggak kenal. Terus dia bilang gini, "Ibu saya tuh kenal ibu dari YouTube." Oh, kalau dari YouTube ya dia cuma kenal foto saya. Nah kita sama Tuhan seringkali gitu. Kita baca Alkitab itu cuma kenal fotonya Tuhan. Tapi tidak memahami akan Tuhan itu seperti apa. Karena kita cuma baca. Tapi kita bangga. Oh saya apal dari Kejadian sampai Wahyu. Boleh saja. Tapi apal detail dari fotonya Tuhan. Tapi kita tidak pernah memahami Tuhan. Nah kemarin waktu Pak Gideon bicara soal keuangan, maka saya tahu ada banyak sisi-sisi dari hidup kita yang harusnya dipahami dan dihidupi. Nah kita seringkali tidak seperti itu, kita cuma kenal fotonya. Tapi kita tidak memahami Tuhan. Tapi untuk kita masuk ke the marvelous destiny, kita harus paham. Paham Tuhannya itu gimana? Bagaimana Tuhan mau dengan keuangan kita. Bagaimana Tuhan mau dengan karakter kita. Bagaimana Tuhan mau tahu dengan kerendahan hati kita. Bagaimana Tuhan membentuk kita sampai hidup kita dalam kerendahan hati. Tidak ada kesombongan. Kita tidak menjadi orang yang malas. Itu topik-topik yang harus melengkapi hidup kita berdasar firman Tuhan. Jadi bagaimana kita masuk the marvelous destiny, kita harus memahami Tuhan. Kemarin ada pertemuan. Dan kemudian Sofi cerita tentang Ibu Nani. Wah kita kalau ya Sofi kan generasi tertentu yang wah masih senang foto gitu.
Terus mama itu loh ya, nanti kalau sudah yuk di sini gini. Oh cuma begitu. Kenapa Ibu Nani? Wis dibawa mungkin pikirannya Sophie Freddy. Wah tempat yang luar biasa nanti kalau difoto. Wah jadinya luar biasa. Terus Ibu Nani gini. Oh cuma begini. Kenapa? Karena Ibu Nani memahami yang lebih dari itu. Yaitu apa yang dialami bersama Tuhan. Jadi yang semua itu cuma begitu. Karena ada yang lebih dari begitu. Itu karena memahami. Anak kecil dia kagum dengan sesuatu yang bagi kita lah ya cuma kayak gitu aja. Mungkin dia bikin kue, kuenya belepotan gak karuan. Tapi dia bangga sekali. Tapi kita yang sudah ngerti, oh iya ya paling nyenengin dia aja, oke. Tapi kuenya gak layak dijual, gak layak dibagi. Tapi dia bangga. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita memahami lebih banyak. Nah dengan Tuhan juga seperti itu. Ada begitu banyak bagian-bagian dari hidup kita yang salah satunya disampaikan Pak Gideon adalah keuangan. Tapi saya tahu ada banyak hal yang kita tidak tahu dan harus kita pahami. Bagaimana cara memahaminya? Jangan cuma lihat potretnya Tuhan. Kita tidak bisa kenal dia secara detail. Kalau kita cuma mengalami, lihat fotonya, baca Alkitab. Perlu gak baca Alkitab? Sangat perlu. Karena lewat baca Alkitab Roh Kudus akan terus menerjemahkan. Asal kita punya kerinduan untuk mengenal. Karena mengenal Tuhan itu bukan cuma sekedar kita hafal ayat Alkitab. Saya tahu kok. Kalau cuma tahu, saya juga tahu. Oh saya tahu orang itu. Tapi kenal gak? Saya tidak pernah bergaul, saya tidak pernah berinteraksi, saya nggak pernah ngobrol. Jadi mari kita belajar. Jangan cuma lihat fotonya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Satu pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kan sebenarnya Salomo itu udah lihat tingkah laku Daud bagaimana si ayahnya. Tapi Daud tahu kamu tuh belum kenal Tuhan. Karena itu nanti kamu harus kenal Tuhannya. Aku karena Salomo selama ini harus cuma memotret keajaiban Tuhan yang dialami dalam kehidupannya bersama dengan ayahnya. Kenapa Daud pesan kenalah Allahnya ayahmu? Karena kamu ini belum kenal, kamu baru lihat fotonya saja. Foto di rumah dipasang salib, oh ini orang Kristen. Kita pakai kalung salib, oh itu orang Kristen. Tapi cuma lihat fotonya, kita gak pernah tahu bagaimana yang tinggal di rumah itu memperlakukan pribadi Tuhan di rumah itu. Kan bukan cuma simbol pakai salib aja sudah itu jadi orang Kristen yang paham Tuhan. Enggak, itu cuma fotonya saja. Nah mari kita belajar ketika Daud bilang kenal. Salomo kamu kenali Allahnya ayahmu. Karena Daud tahu. Ini Salomo belum kenal. Dia baru lihat fotonya Tuhan. Nah kalau lihat fotonya Tuhan, satu hari Salomo punya istri 700, punya gundik 300. Dan akhirnya dikatakan di masa tuannya istri-istrinya mencondongkan diri untuk menyembah berhala. Karena dia enggak pernah, padahal dia menyaksikan loh. Menyaksikan itu sama kita lihat foto. Tapi kita tidak pernah mengalami kedahsyatannya hidup di dalam Tuhan. Jadi kenapa banyak orang Kristen masih melakukan hal-hal yang sama dengan dunia? Wah saya udah Kristen 30 tahun, gak jaminan saudara. Karena yang terakhir bisa mendahului kita. Tapi mari kita waspada. Yang kedua, yang pertama memahami dan mengenal Allah. Yang kedua Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, setuju semua ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus, setuju semua. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik
Yang seperti apa pekerjaan baik? Nolong orang? Belum tentu. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu ketika seorang ibu datang kepada saya. Datang kepada saya dalam kesulitan keuangan dia. Nah terus dia bilang begini, saya itu punya uang. Tapi saya pakai untuk menolong seseorang. Waktu itu sekian belas juta. Terus saya waktu itu punya saudara yang rumahnya akan di Sitabang. Saya kasihan dan saya punya uang, saya tolongi untuk menebus itu. Sekarang ini giliran saya butuh itu, gak ada yang nolong saya. Kok Tuhan gak lakukan sesuatu untuk saya? Kan saya sudah berbuat baik, saya sudah menolong. Ayat ini apakah dilakukan? Semua pekerjaan baik yang Tuhan sediakan, tapi yang dipersiapkan untuk saudara dan saya secara spesial. Nah, apakah waktu itu ketika kita memberi pinjaman, ketika ibu ini memberi pinjaman, dia tahu pasti itu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk jadi penolong? Atau sekedar dia pikir, wah berbuat baik itu boleh. Tetapi semua pekerjaan baik itu harus sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tadi saya cerita bahwa saya sebagai pengurus sekolah, menurut saya itu pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah spesial buat saya. Kalau tiba-tiba satu hari di sini ada visi dari Tuhan, Ibu Nani dapat bikin sekolah, kamu yang ngurus. Saya bisa pingsan berdiri saudara kalau saya belum pernah ngurus sekolah. Mulai dari mana? Sedangkan ketika ada terang bangsa aja saya mulainya bingung. Mau mulai dari mana? Ketika kemudian ditanya, lah kamu tuh kan sudah ngurusin sekolah lama. Nah sekolah yang lama itu sebuah latihan yang Tuhan berikan kepada saya sekian puluh tahun lama. Itu datang sudah punya murid, punya guru, punya duit, punya gedung, punya semuanya. Tinggal ngikutin aja, mengidekan bersama-sama dengan guru-guru itu. Nah sekarang pengurus gak ada, ditawarin siapa yang mau jadi pengurus takut semua. Oh jadi pengurus sekolah gimana gitu. Tawar waktu itu bareng samaan Ibu Nani mau buat rumah singgah. Yang pengurus rumah singgah ini banyak sekali yang kepengen. Tapi yang pengurus sekolah gak ada. Akhirnya orang pertama yang saya ajak untuk ngurusin sekolah adalah suami saya. Ya wes apa lagi. Terus yang lain saya toel-toel ayo gitu. Pada takut. Nah kenapa bingung? Saya bilang ya iya dapat tanah gak ada, duit gak ada, pengurus gak ada, murid gak ada, guru gak ada, semuanya tidak ada. Bagaimana mulai? Gak ada semuanya. Tapi Tuhan itu merencanakan pekerjaan baik yang dia sudah persiapkan lama. Sekarang kita tahu ada 2 kompleks sekolah. Kita tahu ada gedung yang ajaib. Kita tahu ada siswa. Kita tahu dilengkapi guru-guru. Kita tahu ada program-program yang ajaib. Itu pekerjaan yang Tuhan mau. Yang dipersiapkan Allah di dalamnya untuk kota ini. Jadi kita tahu bahwa hidup kita itu harus menemukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah buat kita pribadi. Baru nanti kita akan mengalami marvelous destiny. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang begini. Memang kamu, bilang sama saudara-saudaranya, telah merekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkannya kan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf itu memang melalui sebuah proses pembentukan karakter yang luar biasa. Tapi dia melihat bahwa ternyata semua itu hanya sebuah rekaan Tuhan. Walaupun manusia merekakan yang tidak baik, yaitu saudara-saudaranya. Tetapi dia menangkap itu untuk berbuat baik. Sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap kita ini sebenarnya sama Tuhan itu udah disiapkan satu destiny yang luar biasa, yang ajaib. Dan kita bisa mencapai itu
Kalau kita mengerti bahwa tidak semua pekerjaan yang kita kira baik itu baik menurut Tuhan. Oh, nolong, minjemin orang itu pasti baik. Oh, saya itu berbuat ini baik. Belum tentu. Ada yang Tuhan persiapkan spesial untuk kita. Dan kita harus hidup di dalamnya. Dan Yusuf tahu itu. 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai 19. Lalu raja melanjutkan. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku. Dan maksudmu itu memanglah baik. Mau bikin rumah Tuhan, bait Allah itu baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu. Melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Daud punya cita-cita, aduh kenapa ya Tuhan itu tinggalnya di kemah-kemah, nggak punya rumah tetap sedangkan dia tinggal di istana. Jadi dia punya ide untuk membuat bait Allah. Baik enggak? Baik. Maksudnya baik kan? Baik. Tapi Tuhan bilang baik. Tapi bukan kamu. Anak kandungmu. Nah Tuhan itu bukan sekedar dia suka kalau kita berbuat baik. Tapi dia mau kita ada di dalam tracknya dia. Yaitu tracknya dia adalah bukan kamu. Kamu sudah banyak perang. Tangannya udah penuh darah, anakmu saja. Jadi kita bisa lihat bahwa tidak semua perbuatan baik, tapi apa yang dipersiapkan Allah untuk kita itu yang harus kita hidupi. Roma 12 ayat 3 mengatakan demikian. Terjemahan BIMK. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu sebabnya saya menasehati saudara-saudara semuanya. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Salah ya. Ayat 2. Iya, saya ngetiknya salah. Ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kalau yang terjemahan baru ya. Supaya kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah. Ya kehendak Allah itu ada yang baik. Yang berkenan. Dan yang sempurna. Untuk kita masuk kepada the marvelous destiny. Kita itu harus mencapai yang sempurna benar-benar yang Tuhan mau. Loh saya kan belum bisa atau sempurna. Maksudnya sempurna itu sesuai dengan yang Tuhan mau atas hidup kita. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Yaitu apa yang baik. Dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jangan ikuti norma-norma dunia. Biarkan Allah membuat pribadi kita menjadi baru setiap hari. Kalau orang dunia pukul ya balas pukul. Gemes ya kita benci. Tapi Tuhan kasihilah musuhmu. Itu norma-norma ilahi. Yang supranatural. Dan Tuhan akan nyatakan banyak hal supranatural yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita terus diperbarui hidup kita. Ibu Nani kan lagi topiknya adalah sabar gitu ya. Kalau terus sampai sabar sampai hatinya sempurna. Ngelihat musuh yang jengkelin tapi tetap bisa sabar. Sampai Tuhan tahu poinnya sampai yang sempurna. Maka itulah yang sebenarnya menjadi bagian kita juga. Ibu Nani sabar, mungkin saya juga termasuk ya suka gemes dan kurang sabar. Tapi saya melihat bahwa kesabaran itu memang harus dimiliki karena Allah juga panjang sabar. Jadi kita belajar, jangan ikuti norma dunia. Norma dunia itu, sekarang dunia ini lagi gelap. Sekarang ini dunia ini lagi payah. Coba BBM aja naik. PBB enggak ada diskon. Saudara-saudara saya berharap ulang tahun
kota Cirebon saya dapat diskon 50% ya saudara. Tahun lalu dapat 50%. Tahun ini tak tunggu-tunggu kok nggak ada pengumuman 50%. Saya bilang sama Miss Lani, kan yang dia nginfoin tahun lalu ya. Waktu saya mau berangkat Uganda, dapat info. Langsung saya bayar 50%. Saya bilang, Lan awas ya kalau dapat lagi korting 50% kasih tahu saya. Enggak, saya ketemulah sama suaminya Miss Ineke, kan dia deket sekali sama wali kota. Pan, sini Pan. Ada diskon nggak PBB? Nggak ada Miss. Kan tahun lalu sudah diskon. Tahun ini normal. Oh ya sudah. Tapi saudara-saudara sering kali kita itu kan otaknya otak diskon ya. Tapi sekarang ini saya berpikir, oh ya sudah Tuhan. Kalau Tuhan tidak diskon ya berarti Tuhan pasti. Kalau ini tidak ada diskon pasti Tuhan sediakan uangnya. Rumah saya itu mahal loh saudara. Gak usah tahu lah. Tapi kalau diskon kan lumayan gitu kan. Separuh 50%. Nah memang norma dunia itu cari diskonan. Termasuk saya ini harus diperbarui. Ibu Nani bilang naik, nggak apa-apa naik bensin naik nggak apa-apa, Pertamax naik nggak apa-apa. Yang penting bisa beli daripada tidak naik tapi kita nggak bisa beli, ya kan? Jadi konsep-konsepnya itu sampai kita tahu kehendak kemauan Allah yang baik, yang menyenangkan, bukan menyenangkan kita tapi menyenangkan Tuhan dan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan kita itu harus belajar sampai ke situ. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita bisa masuk the marvelous destiny itu. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu bukan untuk dihafal. Tapi firman Tuhan itu jadi pelita penunjuk jalan buat kita. Apa yang harus kita lakukan, jalani, di mana kita akan berjalan. Terang bagi jalan kita. Jalan kita itu diterangi oleh firman Tuhan. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan, jangan jalan, nanti nabrak. Saya belajar ketika pengalaman saya hidup di Gracia ini, mengenal Ibu Nani dari sejak 1982 kali ya, 82, 83 ya. Itu saya kenal dan saya pindah ke Cirebon ini, saya belajar. Firman harus disampaikan, baru kita bertindak. Banyak orang bertindak terus minta restu sama Tuhan. Sedangkan yang ditindak kita itu Tuhan gak mau. Jadi kita itu harus benar-benar. Tapi kadang-kadang memang firmannya itu firman yang mengerikan. Bangun Gracia, waduh mengerikan ya. Gak punya duit, gak punya jemaat. Berani-beraninya bangun, tapi gak apa-apa. Kalau saya kan cuma gandul awalnya. Ya kan, saya cuma gandul. Oh begini, oh begitu. Ya ngikutin. Tapi dari situ saya belajar. Bahwa ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Ketika dia berfirman, dia berkuasa untuk menggenapkan firman-Nya. Saya belajar itu. Saya adalah orang Kristen dari sejak kandungan, saudara. Tapi saya mengenal Tuhan awalnya cuma fotonya. Lewat apa? Lewat Alkitab. Karena saya dari kecil baca Alkitab. Tapi ketika tambah dewasa saya tahu foto itu tidak membuat saya kenal. Cuma saya tahu saja. Tapi ketika saya melakukan semua yang tertulis di dalamnya, saya mengalami Tuhan kita itu ajaib sekali. Sayang sekali kalau kita tidak hidup di dalam Dia. Karena Dia selalu memberi kemenangan. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ya Matius dulu ya, di atasnya Matius dulu. Sama sih sebenarnya nggak apa-apa. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Ini cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Saya itu lagi kagum loh sama Petrus. Walaupun kita sering kali Petrus itu murid yang menyangkal. Tapi saya kagum dalam kasus ini luar biasa. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yang pertama saya kagumi adalah di situ ada 12 murid yang semuanya lagi ketakutan. Kok yang respon cuma Petrus? Ketika itu hantu. Kenapa? Karena murid-muridnya itu seringkali punya konsep termasuk kita. Kalau hantu bisa berjalan di atas air, kalau Tuhan gak bisa. Kan sama aja kira-kira seperti itu. Makanya begitu ada Tuhan jalan, dia udah ceritanya hantu nih. Kita kalau ada pintu buka sendiri, gak ada kan yang ngomong malaikat. Kita ngomongnya
ada siapa itu ya? Ada setan itu ya yang datang. Jadi kita kadang-kadang konsepnya adalah setan itu lebih canggih daripada Tuhan. Kalau ada yang macam-macam begitu ya. Satu hari di rumah saya itu kan di rumah saya pasang CCTV semua. Nah ada satu sudut-sudut yang di tempat pekerjaan roadway itu saya suka lihat. Kalau sudah sore, udah ditutup belum pintunya, sudah dibersihin belum dapurnya, saya lihat dari CCTV. Dan suka ada seperti kapas itu terbang-terbang. Jujur saya bilang, ini kapas terbang-terbang. Apa ya? Waduh ini mesti doa ini, semprot tumen ini ya. Gitu. Pikirannya begitu kan? Ya itulah pikiran manusia. Ternyata suatu hari si Heri cerita sama saya. Si Anton cerita sama saya. Malaikat itu penuh di sini di taman Tuhan. Kayak kapas-kapas itu. Lah ya kan ternyata malaikat yang jaga rumah saya. Saya mikirnya waduh semprot itu itu supaya gak ada itu kapas-kapas. Ya memang manusia itu begitu. Sama murid-murid Tuhan Yesus hantu. Tapi saya kagum dengan Petrus. Dia tetap mau membuktikan. Tuhan kalau kamu itu. Tapi dia gak bilang Tuhan kalau itu kamu saya deketin. Kamu mesti bisa buat saya jalan. Enggak. Dia tahu perlu firman, perlu perkataan Tuhan. Suruh aku jalan. Tuhan bilang datang. Dia bisa jalan. Kita orang Kristen gak nunggu dulu Tuhan ngomong. Tuhan saya mau begini Tuhan. Tuhan saya mau begini. Saya kagum sama Petrus dalam hal ini. Walaupun kita tahu akhirnya Petrus tenggelam. Tapi gak apa-apa lumayan lah. Di Alkitab cuma dia yang bisa jalan di atas air. Saudara aja pasti gak bisa jalan di atas air. Jadi mari kita belajar. Firman Tuhan adalah pelita buat kaki kita. Terang buat jalan. Hidup kita mau berhasil, firman. Firman secara spesial bicara sama kita. Jadi bukan karena firman yang tertulis saja. Itu cuma foto. Tapi kita harus tahu ketika Tuhan bicara. Ya, amin, kerjakan. Dan itu yang saya alami bersama dengan persekutuan doa eklesia. Ibu Nani yang selalu mendampingi. Cuma saya itu ngeliatin. Nekat banget ya. Tapi dulu bilang nekat. Sekarang saya tahu. Ketika ada firman pasti jadi. Dan itu yang harus merubah pikiran kita. Untuk menjadi tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Lukas 5 ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nelayan, ini pinter nih. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Jadi sekali lagi Petrus itu perlu dikagumi. Dia sangat bergantung dan tahu sekali dengan firman. Walaupun dia sebagai nelayan yang sudah ahli tidak bisa menangkap ikan. Apalagi mestinya di tengah malam, ini siang-siang Tuhan bilang tebarkan jalamu. Kayaknya sesuatu yang mustahil. Tapi Petrus menangkap ini Tuhan yang ngomong. Tebarkan jalamu. Maka apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya kan tidak punya modal, saya kan gak pinter, saya kan bukan pendidikan tinggi, saya kan gak bisa. Itu semua alasan yang seringkali membuat kita gak bisa dapat sejumlah besar ikan. Yang kita perlukan bukan modal, yang kita perlukan bukan kepinteran, yang kita perlukan bukan karena kita pendidikannya tinggi. Yang kita perlukan firman Tuhan. Kalau firman itu sudah nyampe di kita, maka pasti jadi. Firman itu bikin kita pinter, firman itu bikin kita bisa, firman itu bikin kita punya modal. Ya gak tahulah caranya bagaimana, itu caranya Tuhan. Kalau saya ditanya juga saya gak ngerti. Tapi setiap orang secara personal dia akan mengalami Tuhan ketika dia punya firman. Jadi kita
Kita sering kali karena kita dikejar oleh sebuah kebutuhan sehingga kita kadang-kadang ngawur ke sana ke sini dan akhirnya kita menemui kegagalan. Tapi firman Tuhan itu yang membuat kita berhasil. Petrus dalam kepandaiannya sebagai seorang nelayan, dia letakkan kepandaian itu karena firman. Kalau itu kepandaian, Tuhan gak bisa Tuhan, siang-siang begini, wong tadi malam aja saya gak dapat. Tahu gak Tuhan? Tuhan itu tukang kayu, saya ini nelayan. Pinter saya kalau soal ikan. Kalau bikin mebel ya boleh tanya Tuhan. Tapi kalau bikin ini enggak. Dia tahu firman itu ajaib. Firman itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Terakhir 1 Timotius 4 ayat 8. Workouts in the, ya gimana sih ini ya bahasa ini the message-nya ya. Jadi saya mau bacakan bahasa Indonesia dulu supaya tahu ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal. Ibadah. Ibadah tuh apa? Oh ibadah itu ke Gracia. Oke. Oh ibadah itu Selasa jangan absen. Oke. Oh ibadah itu saya berdoa. Oke. Ibadah itu praise and worship. Oke, tetapi dalam bahasa the message-nya dikatakan apalah? Discipline life in God is far more so, making you fit both today and forever. Jadi ibadah yang Tuhan mau salah satunya adalah seperti yang Pak Gideon ngomong. Dalam sisi keuangan pun kita harus seperti yang Tuhan mau. Dalam sisi pergaulan pun kita harus sama seperti yang Tuhan mau. Itu ibadah. Bukan sekedar kita baca Alkitab, bukan sekedar kita ngapalin ayat. Dan itu jauh lebih penting karena membuat sehat hari ini sampai selama-lamanya rohani dan jasmani. Makanya di dalam bahasa Indonesianya karena mengandung janji. Janji apa? Janji kita dalam diberkati, janji dalam perlindungan, janji dalam kesehatan, janji dalam semua janji-janji Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya itu mengandung janji. Jadi mari kita mau hidupi hidup the marvelous destiny. Hidup satu nasib, satu takdir, satu perencanaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang sempurna. Apakah saya sudah di situ? Belum. Tapi saya mau berjalan di situ. OTW lah OTW. Setiap hari memperbaharui pikiran. Setiap hari berjalan mengikuti. Saya tuh masih suka kesel, masih suka marah, masih suka kaget, masih suka mengkel. Mengkel saudara. Kemarin tiba-tiba ada seorang tua yang datang. Dan dia bilang begini, dia masih punya utang ya. Masih punya utang kelas 9 mau naik kelas SMA. Tapi dia gak mau masuk ke kita. Dia anaknya memang ya karena kepengen di SMK. Yang saya kaget adalah kok bisa ujian. Wong ada satu anak sampai hampir tidak bisa ujian. Dan saya harus ngutik-ngutik si Heri. Ya kan untuk bisa. Ini kok bisa lolos ujian. Jadi saya kaget. Loh Bapak masih punya utang? Iya ini mau daftar SMK. Saya butuh ijazah. Kok bisa tuh anak Bapak ujian? Langsung apa? Ya sumbu pendeknya rada-rada keluar langsung. Ini kepala sekolah kok mengizinkan. Langsung saya panggil kepala sekolah. Saya bilang, Sir, ini kok bisa lolos? Apakah tidak sadar? Ternyata kepala sekolah bilang gini, oh saya sebenarnya sudah bicara sama Sir Steve kok. Cuma Sir Steve lupa gak ngomong sama saya. Jadi orang tua ini memang punya tunggakan. Punya tunggakan tetapi selama beberapa bulan harusnya Februari itu harus sudah lunas yang mau ujian. Dia ternyata sepanjang konditennya dia dari dulu itu tidak pernah ingkar janji. Saya mau bayar tanggal segini nyicil. Jadi tadinya rupanya banyak nih utangnya. Nyicil 1 juta, ya 1 juta. 500.000, ya 500.000. Jadi ini tuh sudah proses. Jadi ketika saya minta izin, ya sudahlah karena konditenya dia. Dan satu lagi kata kepala sekolah, dia masih punya adik 2, kan bisa disandera Miss. Disandera anaknya kan masih di terang bangsa maksudnya gitu. Jadi saya di situ mengerti bahwa terkadang hidup kita untuk melakukan ibadah seperti yang Tuhan mau itu ya kadang-kadang nonjok dulu gitu. Tapi setelah itu oh ya mengerti. Oke Pak, boleh bikin perjanjian sama saya? Boleh. Saya akan janji gini dan dia mulai ceritain keadaannya. Oke. Tapi itu salah satu ibadah saudara.
Ibadah itu bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita menguasai diri, bagaimana kita melakukan tepat dengan yang Tuhan mau. Mari kita belajar, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dikembalikan tadi yang Yeremia 29, yang TPT ya, translation. Itu ya, itu The Passion Translation. Dia bilang begini, bahwa aku ini punya rencana, a future plan out in detail. Dia itu sampai detailnya, saudara-saudara tuh sudah direncanakan sama Tuhan. Mari kita semakin percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, gak pernah rancangan kecelakaan, tapi Dia tulis semua rencana kita secara detail. Mari kita hidupi bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kemarin kita mendapatkan firman Tuhan tentang sekalipun ibumu meninggalkan engkau, semua orang di sekitarmu meninggalkan engkau, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Betul ya? Hari ini lebih lagi Tuhan itu menyatakan dengan firman-Nya, setiap detail di dalam hidupmu itu Tuhan tahu. Ya. Jadi kalau misalnya saya melihat ini ya, saya itu melihat ini tuh suka sekali. Pak Gideon ini kok pinter pisannya, bikinnya seperti ini, terus depan belakang beda tulisannya ya. Nah, yang namanya mendetail itu memperhatikan dengan sungguh ya. Saya baru hari ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa tempat ini itu depan sama belakang tulisannya beda gitu ya. Nah, kenapa Pak Gideon bisa bikin seperti ini? Karena dia tahu ini visi, janji yang Tuhan berikan untuk tempat ini. Accelerate harvest beyond limit. Ya, saudara, yang namanya mendetail itu memperhatikan sungguh-sungguh. Saudara, Pak Gideon membuat ini juga memperhatikan ini visi dan suatu janji yang Tuhan berikan. Sebenarnya dalam kehidupan saudara sebetulnya kan gak perlu takut gitu loh ya. Karena secara mendetail itu Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya. Dalam perkara besar maupun dalam perkara kecil. Jadi saya berdoa, yuk kita pasrah gelondongan sama Tuhan, mengikuti akan patronnya Tuhan ya, sehingga kita itu hidupnya enak banget. Walaupun saya menyampaikan Tuhan, ikut Tuhan tuh sangat enak, tapi ada ngeri-ngerinya, tapi ya sedep-sedep aja lah. Kayak saudara kalau makan sambal ya, saya kalau lihat Poyun makan sambal ya, saya itu giling-giling kepala, pluk, pluk. Kemarin makan tahu goreng, nyari cabai, begitu lihat cabai matanya binar-binar gitu ya. Terus apa ya, menikmati, tak pikir dalam hati, pedes pura toyo, kok ya bisa menikmati ya. Kalau tak tanya, Yun pedes gak? Pedes. Kok dimakan? Enak sih tuh ya. Jadi pedes tapi enak. Nah, ikut Tuhan tuh seperti itu saudara sebenarnya ya. Walaupun kalau orangnya perutnya gak bener, 2 jam 3 jam kemudian terjadi masalah saudara ya. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa sebetulnya ikut Tuhan itu menikmati aja lah. Apa yang Tuhan mau, ikuti aja. Saudara akan merasakan hidup saudara akan menikmati segala-galanya ya. Karena secara mendetail Tuhan sudah memprogram saudara dan saya ya. Seperti tadi yang dikatakan tentang blueprint ya. Jadi sebetulnya sudah ada gambarnya.
Dan sudah ada jalan-jalannya. Tinggal ikuti aja. Oh itu ngikutin. Pasti nyampe dan pasti saudara dan saya akan mengalami sukacita yang dari surga. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Terus nyambung dari kemarin Tuhan. Bangkitkan iman kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu. Biarlah Engkau memprogram seperti kami ini seperti komputer Tuhan. Diprogram dalam hidup kami. Bahwa Engkau punya planning yang luar biasa. Dan buat kami mengikuti alur yang Engkau mau. Dan kami percaya pasti nyampe. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Yang terus setiap pagi Engkau ubahkan cara berpikir kami. Untuk tetap kami tahu tidak mementingkan dan bergantung kepada kekuatan kami sendiri. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, hanya Engkau Tuhan Roh Kudus yang sanggup menolong kami sehingga kami dapat menjalani hidup ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk keadaan yang ada saat ini. Bapak, Engkau yang akan mengendalikan keadaan bencana-bencana alam yang ada. Kami tahu kalau saat ini Tuhan, lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi mulai bergerak kemana-mana. Mulai bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Sehingga terjadi goncangan-goncangan yang melebihi daripada semestinya. Kami berdoa Tuhan. Engkau tahu bahwa pergerakan ini bukan di bawah tanah Tuhan. Tapi mulai terjadi di lautan. Bapa yang di surga, kami berdoa saat ini. Untuk kapal-kapal yang saat ini sedang berlayar Tuhan. Untuk orang-orang yang saat ini mempunyai suatu penghasilan untuk mencari ikan Tuhan. Itu semuanya terjadi di lautan. Kami berdoa Engkau yang akan mengatur sehingga tidak akan terjadi sesuatu malapetaka yang mengakibatkan miskin dalam sekejap. Bapa kami berdoa, tolong Tuhan, banyak anak-anak-Mu juga yang punya kapal-kapal. Banyak anak-anak-Mu juga yang punya pekerjaan yang di laut. Tuhan, Engkau tolong akan mereka juga. Kami saat ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pegang kendali untuk lautan yang ada saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan turun tangan Tuhan. Dan meredakan semuanya. Sehingga pergerakan ini tidak mengalami percepatan. Tapi pergerakan ini pelan-pelan sehingga tidak mengakibatkan sesuatu hal yang lebih fatal lagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gunung-gunung Tuhan yang saat ini banyak sekali ada gunung-gunung berapi, gunung-gunung yang masih hidup. Ini pun kami persembahkan kepadamu. Jikalau boleh Tuhan, biarlah bencana-bencana alam ini tidak serentak terjadi. Tetapi Kau tolong Tuhan, supaya berurutan saja. Sehingga tidak mengalami sesuatu yang sangat fatal. Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau tolong akan negara dan bangsa kami. Engkau tolong dunia ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan untuk semua. Karena umat-Mu ada di mana-mana. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tetap kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan.
Berkati akan beliau-beliau ini untuk dapat selesai, untuk menyelesaikan tugasnya pada waktu yang sudah ditentukan. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, tetap terus kami berdoa dan mengetuk pintu surga tentang semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan atau yang saat ini sedang dipertimbangkan. Kami terus berdoa Tuhan, terutama peraturan-peraturan yang akan membuat sengsara rakyat. Kami berdoa untuk peraturan-peraturan perpajakan, untuk peraturan perdagangan, untuk peraturan kesehatan Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang turun tangan, sehingga apa yang akan disampaikan, apa yang dikeluarkan, Engkau batalkan bila itu tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, banyak peraturan-peraturan lain yang sungguh menjerat akan rakyat. Kami berdoa saat ini, tolong Tuhan, Engkau yang akan membuat jalan sampai Engkau mengundurkan akan semuanya itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk oknum-oknum yang merasa tidak puas, oknum-oknum yang bisa diperalat untuk mengadakan kekacauan di bangsa ini, untuk membuat suatu keresahan di bangsa ini. Kami doakan ya Tuhan, Engkau turun tangan Tuhan, Engkau lakukan akan segala sesuatu, turunkan hujan damai sejahtera, turunkan hujan ketakutan akan Engkau. Tolong Tuhan, beri kepada mereka menghormati akan apa yang sudah Kau tentukan di dalam negara kami ini. Terima kasih Bapak, ini doa yang kami naikkan setiap pagi di tempat ini. Kami percaya Kau dengar doa kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan mengatur segala sesuatu, karena Engkau tahu kami akan pelayanan ke Makassar, kami akan pelayanan ke Pangkep, kami akan pelayanan ke Jepang. Tuhan, kami semua persembahkan kepada-Mu. Biarlah Engkau yang menjamin kami, karena kami berangkat bukan karena kehendak kami. Kami melakukan visi yang sudah Engkau tentukan. Kami percaya Engkau mengawali perjalanan kami, pulang pergi dengan selamat. Dan apa yang diberitakan, apa yang kami lakukan, pas seperti yang Engkau mau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami minta kekuatan baru pagi ini. Kami minta anugerah-Mu turun, diberi kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, untuk kami dapat melakukan bagian kami tiap-tiap hari Tuhan. Terima kasih untuk semua masalah dan persoalan kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Tolong Tuhan, buat jalan dari setiap masalah yang kami hadapi, baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, maupun masalah apapun juga Tuhan, kami tahu Engkau maha tahu dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur punya Bapak seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau memberi perlengkapan buat kami. Terima kasih untuk perlengkapan ini. Biar minyak urapan ini menguasai seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup dalam supranatural. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mata kami, telinga kami Tuhan. Jagai bibir mulut kami, dan jagai akan
hati kami ini Tuhan, biar tetap ada koneksi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh ketidakpercayaan, keraguan-raguan, semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, Kau hancurkan Tuhan. Biarlah hari ini Engkau memberkati tangan kami ini, karena tangan ini akan kami pakai untuk melakukan segala sesuatu. Kami akan bekerja, kami akan memberkati, kami akan berdoa dengan tangan kami. Kami akan melakukan semua kegiatan dengan tangan kami. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Tuhan. Sehingga tangan ini layak menerima berkat-Mu yang sudah Kau sediakan buat kami hari ini. Kau berkati kaki kami, sehingga kaki kami berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau jagai kaki kami untuk tidak tersandung. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.